harga besi melambung tinggi. Ini apa persoalannya? Harga semen naik, semua komponen naik. Ini kan harga pasar. Mungkin karena akhir tahun permintaan banyak, otomatis harga meningkat. Nah ini kan tergantung pengawasan lagi. Mungkin kalau Kota Padang Dinas Perdagangan yang bisa mengontrol ini, sehingga tidak berdampak ke rekanan yang sudah tanda tangan kontrak. Pemirsa Laksus News TV Channel, saat ini kita bersama dengan pengurus DPC Gapeksindo Padang, yaitu Bapak Erwin Irsan selaku Ketua, Bapak Erwin dan juga Bapak Indrawan. Pak, mungkin saat ini kita akan mengulas beberapa hal pembangunan yang ada saat ini, yang mana apabila kita lihat banyaknya fenomena bahwa pelaksanaan pekerjaan dia terutama pada tahun 2021 ini banyak terkendala karena harga penawaran yang begitu anjlok, lebih dari 20% ya Pak ya, Pak, dalam menyikapi hal ini Pak. Mungkin kita minta kepada Bapak Erwin untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Kita melihat itu persoalan di jasa konstruksi ini sangat-sangat miris sekali. Pertama itu, ini kalau kita lihat sepintas masalah akhir tahun nanti, terlalu banyak anggota, apalagi anggota Gapeksindo, mungkin asosiasi lain juga ada yang akan bermasalah nantinya. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang tidak selesai, yang berujung nanti ke blacklist atau kualitas yang tidak sempurna dengan sesuai best jadi berujung ke pidana. Kenapa? Kami melihat dari Gapeksindo persoalannya mungkin pertama kita kaji dulu penawarannya. Sekarang itu kan kita melihat sampai harga penawaran terendah. Memang pemilihan pemenang itu kan di harga penawaran terendah. Tetapi kan sebenarnya yang responsif. Artinya penawaran yang masuk akal lah, bahasa awamnya, yang masuk akal. Nah sekarang kita lihat itu sudah tidak masuk akal. Masa rekanan atau kontraktor yang menawar sampai 30% pun ada yang dimenangkan. Kalau kita berbicara kualitas tentu harga. Sementara konsultan perencana sudah membuat HPS. Katakanlah ini HPS-nya sudah ada, lalu dilelangkan oleh Pokja. Itu ada turun sampai 30%. Menurut kita, kemungkinan ini Pokjanya tidak mau disanggah, sehingga mencari jalan aman. Ya sudah, kalau 30% sudah menang. Dengan asumsi tidak akan terjadi persoalan di kemudian hari. Sementara si pemakai nanti, katakanlah PPK, mereka yang akan melaksanakan pekerjaan ini dengan kontraktor. Ya logikanya kalau sampai harga APS itu sudah turun 30%, bagaimana dengan kualitas? Nah ini yang jadi dilema sekarang. Ya dampak pembangunan juga akan tidak maksimal ketika ini pembangunan itu berasal dari uang rakyat. Menyanggupi bahwa dia turun 30% dengan komitmen tetap bisa menyelesaikan pekerjaan. Tapi kenyataannya yang kita lihat setelah turun 30% ternyata memang berbagai permasalahan muncul ternyata. Jadi sementara Pokja sendiri dalam hal ini kan sudah mewanti-wanti Pak, bahwa memang ada kesanggupan, ada uji klarifikasinya juga dilakukan, ya kan? Itu ya. Bagaimana Pak kalau menurut Bapak sendiri? Memang intinya negara itu diuntungkan, tetapi keuntungannya seperti apa? Di satu sisi kita berpedoman hanya di anggaran, di sisi lain kan di kualitas pekerjaan. Negara diuntungkan karena dari HPS yang dibikin perencana itu bisa turun 30%. Berarti 30% negara diuntungkan. Tetapi ketika terjadi pelaksanaan di lapangan, itu malah akan menyebabkan kerugian negara. Kenapa? Ya logikanya kita sudah ada perencana yang membuat analisanya, harga satuannya berdasarkan harga setempat. Baik itu upah,
harga bahan, itu kan sudah real dihitung. Kita sama tahu, menjelang akhir tahun itu harga besi naik, semen ikut-ikutan naik, harga besi melambung tinggi. Ini apa persoalannya? Harga semen naik, semua komponen naik. Ini kan harga pasar. Mungkin karena akhir tahun permintaan banyak, otomatis harga meningkat. Nah ini kan tergantung pengawasan. Mungkin kalau Kota Padang Dinas Perdagangan yang bisa mengontrol ini, sehingga tidak berdampak ke rekanan yang sudah tanda tangan kontrak. Kemarin kita sudah berencana juga mau hearing dengan DPRD Kota Padang yang bidang pembangunan. Kita minta jadwal, dalam waktu dekat ini kita akan melakukan itu. Ya kita menghimbau dan berharap itu perhatian khusus dari kepala daerah. Kalau Pokja itu atasannya kanan, sehingga tidak terjadi lagi yang penawaran yang dimenangkan sampai 30% itu. Realnya tadi yang disampaikan Pak Tris, 80% dari nilai HPS. Sudah kita bermain di angka 20% itu aja. Disitulah penilaian profesional kontraktor kita lihatkan di situ. Sehingga kita tidak berpacu jika itu akan bumerang juga. Kita menangkan kontraktor A yang turun 30%, yang di akhir pekerjaannya akan bermasalah. Kan sama juga kita mengasih bumerang kepada mereka. Karena tidak wajar yang disampaikan, kita bicara teknis. Teknis ini ilmu pasti. Ya, sebagai organisasi kan menampung semua aspirasi daripada anggota khususnya ya. Kemudian antisipasi, kemudian apa yang dilakukan oleh Gapisindo, baik dari tingkat kabupaten kota sampai dengan provinsi, kita sudah berupaya. Bahkan ada beberapa kali kita adakan pertemuan, apakah itu secara formal ataupun informal, termasuk juga dengan gubernur. Pada waktu audiensi pun juga kita sampaikan. Jadi masalah ini sebenarnya sudah terlampau pada titik klimaks sebenarnya dari dunia jasa. Ini kan jasa sama seperti Bung ini sebagai jasa informasi ya, memberikan informasi kepada masyarakat, kepada publik. Kita jasa, yang kita kerjakan ini bukan kita mengelola, kita sediakan uang sendiri, kita bangun baru kita jual. Tidak. Uangnya sudah dibudget. Kemudian spek sudah jelas. Iya kan? Jadi ambang batas yang dimaksimalkan pun juga sudah ada. Di dalam Perpres itu sendiri maksimal 80% dari HPS atau dari Pagudana. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan. Ini sudah klimaks mungkin kepada penyedia jasa tadi hilang akal, udah kalang kabut mencari bagaimana supaya dapat sehingga sudahlah banding harga, tetapi tidak berpikir untuk kelanjutan daripada usahanya itu sendiri. Akibatnya apa? Itu tadi. Kalau masalah masuk ke ranah hukum segala macam, sebatas tidak melakukan pelanggaran di dalam kegiatan, saya kira hukum pun juga tidak akan bisa menyentuh ke situ. Jadi yang jadi persoalan karena pertama kita sudah terlampau bebas kita tender ya. Jadi proyek di Padang ini bisa direbut oleh 37 provinsi ya. Provinsi berapa kita di Indonesia ini? 37 ya. Itu semuanya kompetisi bisa saja. Dan kita pun juga bisa ke provinsi lain kita menawar. Akibatnya persaingan tajam. Kemudian pertama tajam, kemudian persaingan regulasi, kemudian persaingan power. Jadi persaingan power itu macam-macam bentuknya. Tender secara elektronik, tetapi di proses dari awal perencanaan, kemudian
termonitor oleh Pak Erwin misalkan, digiring. Ya didekatilah, namanya manusia di dalam proses perencanaan dan lain sebagainya, kemudian sampai ke tingkat panitia. Jadi ada satu persyaratan-persyaratan yang jadi ngambang gitu, yang harus ditambah dengan berbagai macam persyaratan yang menyulitkan sesungguhnya. Itu sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Ini semuanya ini menjadi beban ekonomi biaya tinggi. Nah, sekarang saya ambil contoh saja, misalkan kualifikasi menengah ke atas ini harus pakai neraca audit. Kemudian besok ada lagi ISO dan lain sebagainya, termasuk ISO yang pencegahan anti suap. Jadi kenapa kita mesti harus dibuat ISO anti Ini suap? akan menambah biaya ya Pak? Tambah biaya. Kan cost itu. Cost ya. Apakah di dalam analisa harga sudah terfikirkan oleh konsultan? Tidak ada. Konsultan itu punya standar. Standar membuat analisa harga satuan pekerjaan itu sudah ada formatnya, sehingga merubah koefisien saja tidak bisa. Nah, kalau terjadi perubahan itu bisa, itu yang tadi akhirnya masuk ke ranah hukum. Misalkan kita beton ya, yang harus pakai semen ini 800 kilo misalkan kan. Ternyata di situ terbuat 600 atau 700. Atau dijadikan 900. Nah, ini kan ada di markup, ada juga disusutkan. Jadi teknik itu tidak bisa. Saya bilang teknik nggak bisa dicampur adukkan dengan ekonomi. Teknik ini pasti dalam artian tidak kaku. Maka di dalam proses kegiatan pekerjaan itu tadi keterampilan bagaimana memanage pelaksanaan kegiatan tadi supaya lebih efisien bekerjanya. Kalau misalkan pakai konvensional, misalkan dikerjakan ini 10 hari, tetapi karena sudah ada mekanisasi segala macam, pakai alat-alat yang memadai, diperhitungkan menguntungkan, bisa dikerjakan 6 hari. Akan sudah penghematan itu. Kenapa sih sekarang Pokja atau misalkan panitia mengevaluasi sudah jelas penawaran itu ambang batasnya itu sudah terlampau dilewati. Kalau ambang batas 80%, ini kan rututannya itu ada maksimal 80%. Melebihi 80% bisa dimenangkan, tetapi menambah jaminan. Itu kan sudah warning gitu kan. Anda jangan inilah. Artinya apa? Kalau misalkan itu tidak selesai, berarti klaim jaminannya lebih besar. Kan itu kan. Jaminan pelaksanaan dicairkan, kemudian denda kena macam-macam, termasuk blacklist perusahaannya. Yang selalu saya kutip dan saya stabilo itu kalimat-kalimat kepala daerah menghimbau pada saat acara-acara formal ataupun seremonial kita, apakah di dalam forum diskusi ataupun musyawarah kita kan, sambutan beliau ini kan selalu mengatakan kita jangan sebagai penonton di negeri sendiri. Jadi kita harusnya bisa berkiprah di negeri ya. Di negeri sendiri. Tetapi bagaimana? Realisasinya kan tidak seperti itu.